Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pertemuan yang berikutnya masih bertemu dengan saya Bapak Reza Perliandi untuk mendampingi pembelajaran sosiologi masih di bab 1, yaitu di bagian keempat. Pembahasannya adalah modernisasi dan globalisasi. Hanya saja globalisasi nanti akan dibahas lebih jauh di bab kedua. Nah, jadi untuk di pertemuan hari ini kita akan membahas modernisasi dulu. Jadi eh, modernisasi itu adalah loncatan ataupun materi pengantar untuk memahami globalisasi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas modernisasi terlebih dahulu. Baik. Oke. Di sini ada bagannya. Nah, kita akan membahas modernisasi terlebih dahulu, yaitu pengertian, bentuk perubahan, ciri dan syarat sikap, mental manusia modern, kemudian yang terakhir adalah gejala modernisasi. Jadi kita akan membahas bagian keempat dari bagian ini. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat gambar sebuah mobil. Nah, jadi modernisasi itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat pengertian dari modernisasi. Nah, baik. Menurut ahli, ini menurut sosiolog, menurut Kunchoro-Ningrat menyatakan bahwa modernisasi adalah sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Kemudian, menurut Ogbun dan Nimkov, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Nah, dari dua pendapat ini menyatakan bahwa sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan zaman terhadap perkembangan dunia saat ini. Misal, dulu kita tahu kan handphone Cinitnet, handphone Nokia yang sebagainya, handphone yang bisa telepon dan SMS aja gitu. Nah, dengan perkembangan internet sekarang banyak handphone yang memasukkan fitur internet tersebut, mulai dari handphone yang macamnya seperti layar sentuh atau ada keyboardnya, kemudian berkembang lagi menjadi beberapa ponsel yang canggih. Nah, itu adalah bagian dari untuk menyesuaikan kehidupan dengan perkembangan dunia saat ini sampai sekarang. Begitu. Jadi usaha untuk menghidupi sesuai dengan zaman. Nah, kemudian menurut Ogbun juga maksudnya apa? Nah, di sini mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Jadi begini penjelasan Ogbun itu. Pada intinya masyarakat itu misal memiliki keinginan, memiliki kemauan eh, untuk menciptakan sesuatu. Nah, jadi untuk menciptakan sesuatu ini kita itu harus apa? Harus bisa mengikuti zaman. Jadi harus nyata begitu kira-kira. Harus nyata dengan usaha-usaha. Misal adanya teknologi, ada internet, berarti kita pun harus memproyeksikan diri kita ke masa depan yang nyata. Misalkan ada internet, ya berarti kita harus terbiasa hidup dengan internet. Misal sekarang dulu nggak, misal sekarang itu ada Gojek, ada Grab. Nah, dulu tidak ada Gojek dan Grab. Kalau mau naik Gojek ya harus manual gitu, nyegat ojek di pengkolan atau di pangkalan seperti itu. Nah, sekarang ada Gojek, berarti kita harus menerima itu adalah sebagai sesuatu yang modern yang memudahkan kehidupan masyarakat. Seperti itulah. Oke, baik. Nah, ini ada pengertian secara harfiahnya, secara kebahasaannya. Bisa kalian lihat sendiri.
Nah, tadi kan Bapak juga menjelaskan ya, adanya Gojek, adanya Grab, nah adanya ojek online yang lainnya. Nah, kan asalnya dulu kita tuh sederhana, tinggal megat di pengkolan atau di pangkalan. Nah, sekarang harus pakai aplikasi dulu. Kalau nggak ada kuota nggak akan jalan aplikasinya. Gitu, harus didaftarin dulu, bikin akun. Nah, di sini lihat di poin yang nomor 3. Jadi modern itu merupakan sebuah perubahan peralatan ataupun sesuatu dari yang sederhana menjadi kompleks. Begitu kira-kira. Baik, di sini ada tabel persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi, kemudian sekularisasi. Nah, kenapa di sini? Karena di sini itu ada secara garis besar gitu. Modernitas itu menggambarkan pola perilaku kehidupan masyarakat. Nah, jadi harus harus bisa membandingkan, harus bisa membedakan juga. Nah, ketika adanya modernisasi yang lahir dari barat, belum tentu itu sebuah westernisasi dan belum tentu juga sebagai sekularisasi. Nah, untuk lebih jauhnya kita perhatikan bersama-sama. Lihat, di sini ada persamaan. Nah, persamaan. Oh, sebentar, maaf, ada gangguan. Oke. Nah, modernisasi di sini. Lihat persamaannya sama-sama memiliki kepentingan sosial duniawi. Jadi untuk kepentingan duniawi gitu, untuk kepentingan masyarakat, untuk dapat dalam bertahan hidup gitu, untuk mempertahankan eksistensi kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian modernisasi berasal dari barat. Kenapa berasal dari barat? Karena banyak penemuan, banyak invention kan. Kalau di materi sebelumnya ada penemuan, ada discover, ada invention gitu. Nah, banyak discover dan invention yang pelakunya itu adalah orang-orang yang berasal dari negara-negara bagian barat seperti negara Eropa, negara-negara di Eropa dan negara-negara di benua Amerika. Jadi kesamanya itu. Kemudian yang poin 3-nya merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Kemudian merupakan proses perubahan. Nah, jadi modernisasi, westernisasi dan sekularisasi itu merupakan produk perubahan sosial. Jadi hasil dari perubahan sosial, hasil yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga menghasilkan perubahan sosial. Yang kita tahu bahwa perubahan sosial itu terjadi karena apa? Karena keinginan manusia yang berbeda-beda gitu. Pada dasarnya manusia seperti itu, punya keinginan yang sama, punya keinginan yang sama. Tapi ada juga manusia yang keinginannya berbeda. Nah, di kolom perbedaan di sini kita lihat mutlak ada diperlakukan setiap negara. Jadi modernisasi itu sama. Misalkan modernisasi dalam menggunakan internet gitu, atau modernisasi dalam kalau kita mau berpergian menggunakan pesawat, cara termudahnya itu menggunakan misalkan ditransfer melalui mobile banking atau apa gitu. Kalau misalkan kita mau belanja online juga kan ada pilihan pembayaran, mau menggunakan mobile banking atau menggunakan e-banking atau melalui minimarket seperti itu. Jadi diperlakukan mutlak dan diperlakukan sama gitu di setiap negaranya. Jadi tidak jauh berbeda. Kemudian tidak mempersoalkan nilai keagamaan gitu. Modernisasi itu misal tidak mempersoalkan nilai keagamaan itu, ini berhubungan dengan sebuah kebudayaan atau kebiasaan dalam masyarakat. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiganya, yang bagian C adalah proses perkembangan lebih bersifat umum. Begitu kira-kira. Contoh, tadi yang poin 2, tidak mempersoalkan nilai keagamaan. Misal, kalau kita kan sebagai orang muslim,
mohon maaf bagi orang ataupun bagi kalian yang di luar non muslim, misal seperti ini, di agama Islam kita kalau buang air besar dianjurkan untuk jongkok, tetapi ada sebuah semakin beriringnya perkembangan teknologi, maka ada yang namanya WC duduk misal. Nah, itu kan tidak sesuai dengan nilai keagamaan. Nah, jadi ini yang tidak mempersoalkan gitu, kalau mau pakai ya pakai, kalau enggak ya enggak gitu. Itu modernisasi gitu, bebas untuk memilih. Kemudian proses perkembangannya lebih bersifat umum gitu. Jadi bersifat umum ini adalah masyarakat juga akan merasakan hal tersebut. Kemudian itu modernisasi. Kemudian westernisasi. Di sini perbedaannya adalah mutlak pembaratan. Mutlak pembaratan ini artinya ya ini lahir dari barat itu. Westernisasi itu jadi ingin segala sesuatu itu sama dengan negara-negara di bagian barat gitu. Jadi kudu jika barat mulai dari pola pikir, pandangan, pola perilaku, kebiasaan, kebudayaan seperti itu. Kemudian yang B, tidak mempertentangkan antar kebudayaan barat dan lokal. Jadi mau kayak gini, mau kayak gitu, jadi tetap aja harus bagian harus sama dengan kebiasaan masyarakat di negara-negara di bagian barat. Kemudian yang C, bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya. Jadi mutlak teh kan tadi yang poin A, jadi harus satu gitu, jadi harus sepandangan dengan mereka. Kenapa berpikir seperti itu ya? Ada yang namanya westernisasi, kok tidak ada yang easteranisasi, ke timur-timuran, ini ke barat-baratan. Kenapa? Karena semua penemuan-penemuan, tidak semua, sebagian besar penemuan-penemuan dan ide-ide ataupun modernisasi itu lahir dari barat, meskipun ada juga modernisasi yang lahir dari negara-negara di bagian timur gitu, tapi yang sebagian besarnya mungkin mendominasi dan ingin sama seperti mereka, seperti itu. Kemudian yang bagian sekularisasinya adalah berorientasi pada dunia, sama tidak terkait pada nilai agama dan bersifat ilmiah proses, tidak terkait pada nilai, nah salah ini nilainya, nilai agama dan bersifat ilmiah gitu. Jadi bersifat ke ilmu pengetahuan gitu. Jadi ada datanya, hasil dari penelitian. Kemudian yang C, proses perkembangannya terjadi di bidang keagamaan biasanya kayak gitu. Contoh sekularisasi yang terjadi di negara Turki. Jadi orang penduduk kaum perempuan di Turki itu tidak harus ataupun dilarang memakai hijab, dilarang memakai kerudung misalkan. Atau juga terjadi sekularisasi di waktu itu pernah terjadi di Perancis tahun 2008 sampai 2013 kalau nggak salah. Itu terjadi di sana sebuah sekularisasi di mana perempuan itu tidak boleh menggunakan jilbab di sana. Seperti itulah. Nah, ini adalah 3 perbedaan tabel perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Nah, di sini lihat bentuk perubahan dalam model modernisasi. Dia directed change itu adalah perubahan langsung. Nah, perubahan langsung di sini ada 2 arah. Di aspek demografi, aspek kependudukan, dan yang kedua adalah aspek struktur sosial organisasi. Nah, yang pertama aspek demografi, yaitu berubahnya terjadi dalam kependudukan. Misal proses perubahannya itu melibatkan unsur sosial, unsur ekonomi, dan psikologis masyarakat gitu. Misalkan di kampung misal di wilayah Sukabumi, di mananya, di Jampang misalkan, tiba-tiba ada mall gitu, berdirinya mall. Nah, berarti kemungkinannya ketika ada mall di situ berarti bisa mengakibatkan masyarakat itu menjadi konsumtif. Nah, itu yang dimaksud dengan berubahnya unsur sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Kemudian kalau perubahan langsung itu terjadi pada aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahannya dalam wujud norma kemasyarakatan atau dalam interaksi masyarakat. Contoh misalkan gara-gara adanya handphone
dampak negatifnya menjadikan diri kita itu jarang berinteraksi dengan keluarga. Misal gitu lagi kumpul di tengah rumah itu harusnya bisa ngobrol, ini malah main HP. Ayahnya main HP, ibunya main HP, anaknya main HP, kakaknya juga main HP, adiknya juga main HP. Nah itu bisa terjadi ke dalam interaksi masyarakat. Kemudian kalau yang norma kayak gimana? Nah, norma itu kan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam masyarakat. Misal gara-gara adanya TikTok, kita kan bisa bebas memvideokan apapun gitu, memvideokan diri kita ataupun objek di sekitarnya. Tetapi dampak negatif dari TikTok itu misalkan kita menggunakan TikTok untuk hal negatif, misal kita memvideokan kekerasan atau video tentang asusila. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu bisa berubah terhadap norma yang ada dalam masyarakat. Nah, di sini ada ciri dan syarat mental manusia modern. Yang pertama adalah ciri manusia modern, yaitu sikap manusia itu harus menerima hal-hal yang baru. Kemudian memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, kemudian percaya diri, perhitungan, memperkirakan perhitungannya seperti itu. Kemudian menghargai harkat dan martabat orang lain, percaya pada iptek dan imbalan harus sesuai dengan prestasi. Misal kita bekerja dengan ini, kalau nggak dibayar sesuai, kita akan melakukan protes. Nah, itu ciri manusia modern. Kemudian mentalnya, sikap mentalnya, bagaimana sih cirinya? Nah, kita lihat kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Jadi sikap mentalnya itu kalau misalkan kitanya menerima hal-hal yang baru, otomatis kita itu akan cepat untuk menerima sebuah modernisasi. Kalau misalkan masyarakatnya cenderung sulit untuk menerima hal-hal yang baru, maka modernisasi itu akan sedikit lebih lambat atau bahkan tidak terjadi di masyarakat itu. Jadi tergantung mental dari masyarakatnya itu sendiri, dari kebiasaannya. Kemudian di sini adalah syarat modernisasi. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, kita harus berpikir ilmiah yang tertanam. Sebagai masyarakat kita juga harus berpikir secara rasional. Sebagai contoh, misal kita tuh harus berpikir ada kejadian ataupun segala sesuatu tuh harus berorientasi pada kenyataan, pada hasil riset. Misal banyak hasil penelitian orang lain, misalkan obat ini tuh, tanaman ini tuh mampu untuk mengobati demam misal. Nah, berarti kita harus percaya bahwa itu obat tanaman ini mampu mengobati penyakit demam. Nah, masyarakat harus percaya itu karena apa? Karena ada datanya. Datanya dari mana? Dari hasil penelitian. Nah, itu adalah cara berpikir ilmiah gitu. Kemudian sistem administrasi negara yang baik. Jadi negara pun turut andil untuk menentukan masyarakat itu ataupun sebuah organisasi negara itu modern apa tidak. Nah, sekarang sudah terjadi modernisasi dalam bidang administrasi. Jadi segala serba online gitu. IKTP, mau bayar pajak kita nggak harus ke Samsat. Nah, itu sudah sebagai cara ataupun usaha untuk menjadikan kita modern gitu. Kemudian sistem pengumpulan data itu baik terpusat. Jadi satu data gitu, satu tempat. Kemudian iklim yang kondusif, terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi. Misal tingkat yang kondusif itu maksudnya terutama media itu media berita biasanya sini, mau online ataupun mau cetak mau atau apa, itu bisa kan memberitakan masyarakat itu secara kondusif gitu, tidak terjadi konflik antar masyarakat gitu. Itu yang dimaksudkan dengan kondusif. Kemudian ada desentralisasi wewenang, artinya menyebarkan. Jadi pemerintah pusat itu punya kewenangan, tetapi pemerintah daerah juga punya kewenangan. Jadi desentralisasi gitu kan, ada desentralisasi, ada sentralisasi. Kalau sentralisasi itu terpusat, kalau desentralisasi itu menyebar ke setiap daerahnya. Nah,
Kemudian di sini ada gejala modernisasi dalam bidang budaya ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing gitu. Terdesaknya apa budaya tradisional oleh budaya asing? Misal di kita di Sukabumi yang mayoritas Sunda itu jarang anak-anak muda anak-anak baru ABG baru remaja jarang sekali menggunakan bahasa Sunda di antara teman-temannya. Jadi harus pakai bahasa Indonesia gitu. Ke tukang celok deh kudu pakai bahasa Indonesia ayeuna mah gitu. Itu di bidang budaya. Bidang politik, contohnya semakin banyak negara yang lepas dari jajahannya. Misal dari negara ini dijajah ya negara apa misal jadi dijajah kemudian lepas dari negara jajahannya gitu karena memiliki power kemudian menjadi bebas gitu punya sistem negara sendiri gitu. Kemudian ketiga adalah bidang ekonomi, itu semakin kompleks kebutuhan hidup manusia, makanya ada e-commerce, ada ada adanya transaksi untuk pembayaran yang lebih mudah sekarang gitu. Kalau misalkan kita nggak bawa uang, kita bisa bayar menggunakan kartu debit. Nah itu adalah salah satu semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia, saking kompleksnya jadi kita tuh butuh yang praktis-praktis gitu. Bayar tol nggak harus pakai uang banyak gitu, uang yang kertas yang ataupun koin gitu, jadi harus ada kembalian kan itu lama. Nah jadi menggunakan kartu tol yang ada uangnya gitu, yang jadi langsung bayar nggak usah ribet harus ada kembalian gitu, itu memakan waktu. Nah itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosialnya semakin banyak kelompok-kelompok baru. Misalkan ada kelompok pecinta alam, kelompok pencinta ular, misalkan kelompok apa gitu. Jadi kelompok masyarakat, organisasi ini semakin banyaknya itu. Jadi menandakan bahwa kebebasan, karena tadi itu kembali ke pengertian modernisasi, yaitu ingin jadi punya sesuatu yang baru yang ingin dicapai gitu. Jadi setiap masyarakatnya berbeda-beda. Nah ini adalah gejala-gejala modernisasi gitu. Oke, sekitar 23 menit mau 23 menit ini berjalan. Jadi untuk bagian 4 sampai di sini aja dulu. Insya Allah nanti akan ada evaluasi, yaitu ya entah itu evaluasinya berupa soal ataupun berupa tugas, nanti diinfokan di grup WA, dan nanti kalau ada penugasan ataupun ada ulangan nanti akan Bapak share di Google Classroom-nya di kelas masing-masing seperti itu. Oke, sampai di sini materi bab 1 di bagian 4. Di bagian terakhir mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas, kata yang salah yang Bapak ucapkan. Atas perhatiannya terima kasih. Semoga kita disehatkan setiap harinya, setiap saatnya di tengah wabah seperti ini. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.